Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik kelas 11? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur karya ilmiah. Simak videonya sampai selesai ya. Pengertian karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari hasil pengamatan, penelitian dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Ada 3 bentuk penyajian karya ilmiah. Yang pertama, bentuk populer. Bentuknya mana suka. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa, seperti koran atau majalah. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Yang kedua, bentuk semi formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas A. Halaman judul, B. Kata pengantar, C. Daftar isi, D. Pendahuluan, E. Pembahasan, F. Kesimpulan, dan yang terakhir G. Daftar pustaka. Bentuk karya semacam ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Yang ketiga, bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Jenis-jenis karya ilmiah. Nomor 1, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua, artikel. Dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal, ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Yang keempat, kertas kerja. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam serta dipresentasikan pada seminar yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima, paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, atau S3. Yang keenam, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinil. Bagian-bagian karya ilmiah
Yang pertama, bagian pelengkap pendahuluan yang terdiri dari A. Judul karya ilmiah. Judul pendahuluan merupakan identitas utama sebuah karya ilmiah. Berikut hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan tulisan pada halaman judul. Yang pertama, judul karangan harus diketik dengan huruf kapital. Yang kedua, adanya penjelasan tentang tujuan penyusunan tugas dalam bentuk kalimat. Yang ketiga, nama penulis ditulis dengan huruf kapital. Dan kita juga harus menyantumkan nomor induk siswa. Yang keempat, mencantumkan logo instansi pendidikan. Dan yang terakhir adalah data instansi. B. Kata pengantar. Kata pengantar berisi penjelasan alasan karangan atau tulisan itu disajikan. Berikut unsur-unsur yang terdapat pada kata pengantar. Yang pertama, ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penjelasan tujuan penulisan makalah dan pentingnya topik tersebut dibahas dalam makalah. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu penyelesaian tulisan tersebut. Yang keempat, harapan penulis atas karya tulis tersebut. Dan yang terakhir, manfaat bagi pembaca serta kesediaan penulis menerima kritik dan saran. C. Daftar isi. Daftar isi berisi halaman yang menjadi petunjuk isi pokok dalam karya ilmiah. D. Daftar gambar. E. Daftar tabel. Daftar gambar dan daftar tabel sifatnya opsional. Bagian isi yang pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu berisi uraian yang menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Intinya dalam latar belakang itu berisi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kemudian perumusan masalah. Perumusan masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu solusi oleh penulis, yang pada umumnya dituliskan dalam bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana. Berangkat dari pertanyaan itulah penulis menganggap perlu untuk melakukan langkah-langkah pemecahan, misalnya melalui penelitian. Masalah itu pula yang nantinya menjadi fokus pembahasan di dalam karya ilmiah tersebut. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian, tujuan harus sesuai dengan masalah pada karya ilmiah. Jadi, menuliskan tujuan itu harus sesuai dengan perumusan masalah. Kemudian, manfaat. Perlu diyakinkan pula kepada pembaca tentang manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah, misalnya untuk pengembangan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu. Yang selanjutnya, kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Dalam kerangka teoritis perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Langkah ini penting dilakukan guna menambah dan memperoleh wawasan ataupun pengetahuan baru yang telah ada sebelumnya. Di samping akan menghindari adanya duplikasi yang sia-sia, langkah ini juga akan memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai hakikat dan kegunaan penelitian itu dalam perkembangan ilmu secara keseluruhan. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan metode-metode penelitian yang dimaksud misalnya A. Metode deskriptif,
yaitu metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya, tanpa adanya perlakuan apapun. B. Metode eksperimen, yakni metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. C. Metode penelitian kelas, yakni metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Tubuh karangan merupakan bagian utama karangan inti dari suatu karangan yang berisi sajian pembahasan masalah. Bagian ini menguraikan seluruh masalah yang dirumuskan pada pendahuluan secara tuntas. Lalu bagian simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Saran merupakan harapan penulis yang ditujukan kepada pihak berwenang sesuai dengan topik karya ilmiah. Bagian pelengkap penutup yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu berupa buku, artikel, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Kemudian lampiran merupakan bagian dari bukti pendukung ilmiah. Indeks adalah daftar kata atau istilah yang digunakan pengarang dalam uraian. Kemudian ada riwayat hidup penulis berisi informasi data diri penulis, misalnya nama lengkap, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan lain sebagainya. Bacalah kutipan teks ilmiah berikut. Kutipan karya ilmiah tersebut pada bagian apa ya? Tentukan jawabanmu sekarang. Subhanallah, yang menjawab metode penelitian itu merupakan jawaban yang tepat, karena pada kutipan teks karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang cara penelitian, tujuan, dan juga penentuan sumber datanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Agar lebih paham, kalian harus membaca materi karya ilmiah yang ada di buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 yang telah Ibu bagikan di awal semester. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.